Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review mini cordless grinder atau mesin gerinda cordless mini ya. Ini dari brand, apa nama brandnya? Saya lupa ya. Nah, brandnya ada di judul ya teman-teman ya. Ini yang saya temukan paling murah di marketplace online, tapi belum menggunakan motor brushless. Masih menggunakan dinamo biasa dan baterainya 12 volt. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk, dus biasa seperti ini ya. Di sini ada gambar dari produknya dan ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Nah, di dalamnya kita dapat bonus sarung tangan, lalu ada buku petunjuk penggunaan berbahasa Inggris, dapat satu buah baterai. Saya beli yang varian satu baterai ya teman-teman ya, yang harganya 300 ribuan. Nih, dapat baterai seperti ini, 12 volt. Untuk kapasitasnya nggak tahu ya berapa ya. Lalu dapat chargeran. Di sini dapat kunci L juga. Lalu, oh ya, ini dapat mata potongnya juga nih ya, mata potongnya. Nah, ada dua ya mata potongnya ya. Dan alatnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Kecil ya teman-teman ya, mungil. Oh, enak nih. Nanti kita akan coba bagaimana performanya. Udah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Untuk build quality yang pertama baterai ya. Kalau dari bentuknya sendiri baterainya ini sama seperti produk generik Cina pada umumnya, tapi untuk housingnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Lumayan berkualitas, lumayan tebal juga, bisa dilihat ya di sini ya untuk tingkat ketebalannya. Ya oke lah ya dengan harga yang ditawarkan. Lalu untuk chargeran juga ini khas produk generik Cina, ringan sekali ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat berapa outputnya, kabelnya juga standar ya. Selanjutnya unit mesinnya. Nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini bentuknya saya suka ya, ringkas ya teman-teman ya. Untuk material bahan plastiknya juga lumayan bagus ya. Lumayan bagus dengan harga yang ditawarkan menurut saya. Lalu di sini diberikan juga bumper karet. Ini karet ya yang warna hitam. Ini juga ada karet pada handle-nya untuk biar nggak slip ya tangan kita ya. Triggernya enak, nggak ada masalah. Nah ini apa nih? Nanti kita akan bahas di fitur ya. Dan untuk blade guard-nya ya, ini juga tebal loh teman-teman ya. Nih bisa dilihat sendiri ya, tebal, mantap. Ini material bahannya adalah logam di finishing dengan cat berwarna hitam. Mantap lah, untuk build quality saya rasa ini udah oke. Untuk fitur yang pertama, jelas ada blade guard-nya di sini untuk melindungi kita dari percikan api dan juga blade-nya. Lalu di sini ada spindle lock. Ini cara penggunaannya tinggal ditarik seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah tarik seperti ini, maka dia akan mengunci putarannya untuk mengganti blade-nya. Lalu di sini ada trigger. Cara menyalakannya tinggal didorong saja ke depan. Cara mematikan tinggal ditekan saja, maka dia langsung akan mati. Lalu di sini ada indikator baterainya. Nah, untuk fitur itu aja ya teman-teman ya. Untuk spesifikasi, gerinda ini menggunakan blade dengan ukuran 3 inci. Jadi nggak bisa dipasangkan blade 4 inci ya. Jangan coba-coba, pasti akan nyangkut. Nah, selanjutnya kita akan lihat berapa output yang dihasilkan oleh chargeran. Kita colokin terlebih dahulu. Biasanya ini maksimalnya di angka 6 atau 7 watt ya. Sudah mengecas. Ya, ini ya 6,6. Maksimalnya di 7 watt. Kita tunggu baterainya sampai dengan full. Oke, untuk baterainya sudah terisi sampai dengan penuh ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau. Untuk arusnya juga sudah di-cut. Mengisi baterainya ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam ya. 2 jam setengahan lah, sekitar segitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan ukur RPM dari gerinda ini. Sekalian kita ukur juga untuk tingkat kebisingan ya. Suara mesinnya adem ya teman-teman ya. Di angka 90 desibel saja dan untuk RPM-nya di angka 19.549 RPM. RPM-nya kenceng ya. Untuk bobotnya juga tergolong ringan ya. Hanya 0,7 kg, nggak sampai 1 kilo untuk beratnya ini.
Untuk uji performa, yang pertama di sini kita akan memotong kanal C baja ringan dengan ketebalan 0,3 mili. Lumayan ya, lumayan teman-teman, bisa ya. Selanjutnya kita akan potong siku besi dengan ketebalan 0,4 cm. Mati ya teman-teman ya, mati sendiri. Kita lanjut lagi. Ya, ini tidak seperti gerinda pada umumnya. Jadi kalau dia kena tekanan yang lumayan, dia akan berhenti sendiri. Nih, lihat ya, untuk switchnya masih dalam keadaan menyala. Nah ini bagus ya menurut saya, karena ada fitur otomatisnya. Jadi kalau tenaganya sudah nggak kuat, dia akan langsung mematikan mesinnya. Ini masih bisa menyala nih. Nah, masih bisa nyala ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau mau motong besi yang lumayan tebal itu harus perlahan ya, perlahan, tidak bisa langsung main tekan aja seperti menggunakan gerinda pada umumnya. Bisa ya, plat siku dengan ketebalan 0,4 mili bisa, tapi ya itu tidak bisa dipaksain ya teman-teman ya. Mengingat torsinya yang tidak besar, jadi saya berani buat kesimpulan ini tidak cocok digunakan untuk mengasah ya teman-teman ya. Dan untuk motong kayu juga nggak cocok menurut saya, karena RPM-nya terlalu tinggi ya, RPM-nya terlalu tinggi. Kalau kita lihat di tokonya penjual itu keterangannya bisa memotong kayu katanya, tapi saya nggak menyarankan ya, karena ini RPM-nya di atas 15.000, jadi agak sedikit berbahaya kalau kita gunakan untuk memotong kayu. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas gerinda mini dari brand Iron Hoof ya, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, saya dapatkan gerinda ini dengan harga Rp285.000. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah. Ini untuk varian yang paling murah ya teman-teman ya. Dapat satu baterai dan motornya masih menggunakan motor biasa yang menggunakan karbon arang. Nah, kalau yang varian paling mahal 600 ribuan itu sudah menggunakan motor brushless dan dapat 2 buah baterai. Lalu pertanyaannya, apakah ini layak beli dengan harga yang ditawarkan?
Gimana ya? Kita jabarkan dulu ya satu persatu biar lebih jelas ya. Untuk build quality harga 200.000 lebih ini saya rasa udah mantap ya. Lalu untuk fitur juga bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Untuk spesifikasi juga udah oke menurut saya, dan terakhir untuk performanya. Nah, untuk performanya sendiri ini nggak cocok kalau kalian gunakan kerja berat. Kerja yang agak berat saja tadi berhenti ya, padahal saya tidak menekan terlalu keras ya teman-teman ya. Agak sedikit ditekan saja pada media besinya tadi, lalu motornya berhenti. Nah, ini cocoknya sih untuk kerja rumahan ya, untuk motong-motong pipa ya, lalu untuk motong baja ringan ini masih oke. Tapi kalau untuk besi yang udah lumayan tebal, saya rasa ini kurang cocok. Kegiatan rumahan saja saya rasa udah mantap lah punya alat seperti ini ya teman-teman ya. Tidak usah beli lagi yang 20 volt karena menurut saya sih terlalu besar dan agak susah untuk dihandle ya. Nah, kalau ini nih handlingnya enak ya teman-teman ya, handlingnya enak. Jadi lebih bisa menyesuaikan ya. Apalagi bagi teman-teman yang takut pakai gerinda, nah ini nih udah oke nih karena handlingnya gampang lah untuk dipegang tuh gampang ya teman-teman ya. Lagi pula tenaganya juga tidak terlalu besar. Jadi saya rasa harga 285.000 ini udah worth it untuk dibeli ya kalau kalian belum punya gerinda yang 20 volt. Tapi kalau udah punya ya nggak usah lah buang-buang uang ya teman-teman ya. Ingat loh, harganya 285. Kalau dinaikin oleh sellernya, ini nggak worth it lagi ya teman-teman, yang nggak usah dibeli lah karena tidak ada garansinya juga ya. Kalau rusak kalian mau klaim kemana, nggak tahu ya teman-teman ya, nggak tahu. Palingan ya paling ada garansi dari penjual lah, itu pun kesepakatan bersama. Kalau dia ingkar ya udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, namanya juga kesepakatan aja ya, tidak ada perjanjian tertulis bagaimana ya, seperti apa tuh. Kalau kita beli suatu produk misalnya HNL itu kan ada kartu garansinya tertulis di situ ya, jadi jelas. Nah, kalau hanya kesepakatan terhadap penjual tidak ada kartu garansi seperti ini, saya rasa sih ya udah terima-terima aja kalau terjadi kerusakan ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.